Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan sore hari ini kita dapat bersua kembali dalam program seputar haji ya. Dan tentu saya tidak sendiri. Telah hadir narasumber kita, ada Ustadz Muhammad Ghazali, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan membahas terkait dengan ciri haji yang mabrur, Ustadz ya. Baik, dan pemirsa juga dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0271 679 3000 atau di 0811 255 3000. Dan tentu di sesi pertama kita akan simak pemaparan atau mukaddimah dari Ustadz Muhammad Ghazali. Silahkan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'adah wa nasara abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para pemirsa dan juga para pendengar radio rahimakumullah, marilah yang pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak. Karena banyaknya tidak bisa disebutkan satu persatu. Tetapi nikmat itu semuanya kita pasti merasakan. Bagi yang sehat tentunya merasakan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang diberikan mungkin kelebihan harta, ini juga bisa menikmati harta yang diberikan oleh Allah. Dan juga nikmat-nikmat yang lain. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah, kita berusaha untuk mensyukurinya. Memanfaatkan, menggunakan nikmat tersebut pada jalan-jalan yang dibenarkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai utusan Allah, diutus dengan membawa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Beliau diutus dengan membawa al-huda, yaitu petunjuk jalan yang membawa kepada kebenaran, jalan yang membawa kepada kebahagiaan, dan juga wadinil haq, dan agama yang pasti dijamin kebenarannya. Dengan diutusnya beliau, kita semuanya menjadi manusia-manusia yang punya akhlak, punya martabat, sehingga tentu akan menjadi manusia-manusia yang lebih baik daripada yang tidak dicelup dengan agama Islam. Selanjutnya, para pemirsa dan juga para pendengar, kita bisa melihat dan mungkin juga bisa merasakan
bagi keluarganya yang ditinggal melaksanakan ibadah haji. Untuk sekarang ini sudah banyak yang sudah pulang kembali ke tanah air. Beliau-beliau yang diberikan nikmat, yang diberikan anugerah untuk melaksanakan ibadah haji, berangkat dan pulang dalam keadaan selamat dan bisa menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan beliau-beliau yang bisa berangkat ke tanah suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini mendapatkan predikat haji yang mabrur. Dalam hadis dikatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak lain balasannya melainkan adalah surga. Maka tentunya pada kesempatan sore hari ini sedikit kita akan membahas tentang ciri-ciri bagaimana seseorang itu memperoleh haji yang mabrur. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 197 dikatakan al-hajju ashurum ma'lumat. Faman faradha fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, ya. Karena bulan yang ada di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Dan sudah diketahui satu bulan namanya bulan haji, ya, bulan Dzulhijjah, yang di dalamnya ada syariat untuk menunaikan ibadah haji. Faman faradha fihinna, maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya pada bulan itu, al-hajjah, yakni melaksanakan ibadah haji, sudah dipanggil menjadi tamu Allah, fala rafatha, maka ia dilarang, tidak diperbolehkan untuk rafath, berkata-kata yang kotor, wala fusuqa, dan juga berbuat fasik, wala jidala, dan berbantah-bantahan sesuatu yang tidak penting, ya. Wala jidala fil hajj, pada saat masa tadi menunaikan atau mengerjakan ibadah haji. Ini bukan berarti bahwa larangan tersebut hanya berlaku saat melaksanakan ibadah haji. Ini sebagai satu bentuk pendidikan. Pendidikan bagi orang yang mengerjakan ibadah haji, setelah dia mengerjakan itu tentunya hal-hal yang tadi dia bisa menahan, itu tetap bisa berlangsung setelah dia mengerjakan atau sepulang dari ibadah haji itu, ya. Maka ciri yang pertama tadi, orang yang sudah melaksanakan ibadah haji tentu dia akan bisa menahan kata-kata kotor, tidak berbuat kefasikan, tidak suka bertengkar atau padu, ya, di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian yang kedua, karena mengingat waktu, ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa haji yang mabrur itu tidak ada lain balasannya kecuali surga, ya. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji, calon-calon penghuni surga, tentu perbuatannya adalah perbuatan yang baik. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma.
wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Umroh ke umroh berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Ini untuk ciri yang kedua. Dia akan menjadi penghuni-penghuni surga. Tentunya kita kembalikan di beberapa ayat, misalnya surat Ali Imran ayat 133, 134 kan dikatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, ciri penghuni surga tadi adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, termasuk haji ini berarti dia sudah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ya. Berarti Islamnya sudah kafah. Mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan yang terakhir haji sudah dilaksanakan. Ya. Tentunya orang-orang yang bertakwa adalah sebagaimana tadi di surat Ali Imran ayat 134 itu, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Berarti ciri haji yang mabrur tadi suka memberi, suka infak, ya, suka zakat. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, dia bisa menahan amarah, ya, tidak gampang emosi. Kemudian wal afina 'anin nas, dia juga suka memaafkan kesalahan orang, tidak menjadi pendendam, tidak menjadi pendengki. Ya. Itu kalau dikembangkan tadi tentang ciri-ciri penghuni surga tadi. Kemudian juga disebutkan tadi, ini sudah hampir sama yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang berhaji mabrur tadi, tentu dia memiliki niat yang ikhlas karena Allah. Ya. Sebagaimana hadis yang sudah sering dibacakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dari hadis ini, orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, ini niatnya hanya murni, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingin mendapatkan atau mendapatkan pujian dari manusia. Karena ada sebagian kecil mungkin orang yang berhaji ini pengen mencari syuhrah, mencari popularitas. Kemudian namanya di depannya ini diberikan gelar H bagi yang laki-laki. Kemudian yang perempuan ada haji, hajah. Ya. Kalau mungkin tidak dipanggil, habis pulang haji selama 40 hari mengeluarkan biaya yang banyak, masa saya tidak dapat apa-apa, tidak dapat gelar dan lain-lain. Ini kan niat-niat yang tidak lurus. Berarti hajinya tadi niatnya karena apa? Ya. Kalau niatnya tidak murni, ikhlas karena Allah, berarti apa yang ia lakukan tadi bisa menjadi sia-sia atau terhapuskan. Karena niat yang salah. Biar nanti mungkin di dalam masyarakat memiliki strata sosial yang lebih tinggi daripada yang
belum berhaji. Ini jangan sampai orang yang sudah pulang dari haji, niatnya walaupun dari awal niatnya lurus, tetapi sampai akhirnya ketika dia pulang ya harus dijaga untuk menjaga kemabruran tadi. Ya. Kemudian ciri berikutnya adalah tentu ya, dia cinta kepada kebaikan setelah melaksanakan ibadah haji. Ada perkataan ulama ya, walaupun di dalam ayat Quran, hadis secara umum juga ada, tapi di sini ada perkataan ulama mengatakan wal hajjul mabrur huwallazi la yakunu fihi riya'un wa sum'atun wala fiskun wala jidalun. Haji yang mabrur adalah haji yang tidak disertai dengan riya tadi, tidak disertai dengan pamer. Kemudian dan juga tidak ingin dipuji, wala sum'atun, tidak ingin dipuji atau didengar-dengarkan orang. Kemudian wala fiskun, tidak ada kefasikan. Ini sesuai dengan tadi Al-Baqarah ayat 197 tadi. Karena ulama ini tentu meringkas apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan juga wala jidalun, tidak suka bertengkar, berdebat walaupun dia pada posisi yang benar. Karena orang yang menghindari perdebatan, walaupun ia benar, maka ia akan dibangunkan rumah di tengah-tengah surga. Ya, karena perdebatan itu pasti sedikit atau banyak akan menimbulkan apa? Perselisihan. Hatinya akan pingget, ya. Hatinya akan sakit sehingga persaudaraannya menjadi renggang. Awalnya hanya sepele, tapi lama-lama mulai nadanya meninggi, urat lehernya kelihatan, lama-lama menjadi marah, ya, karena merasa dijatuhkan dan lain-lain. Kemudian berikutnya, ciri haji yang mabrur tadi, dia memiliki akhlak dan juga amal-amal yang bersifat sosial. Ya. Sebagaimana yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, disebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma barrul hajj, apa haji mabrur itu? Kemudian qala, beliau bersabda, eta'amut ta'am. Jadi orang yang haji yang mabrur itu suka memberi makan. Maksudnya suka bersedekah, menjadi orang yang pemurah. Jangan malah terbalik menjadi orang yang bakhil. Kemudian yang kedua, watibul kalam. Tentu pembicaraannya akan menjadi pembicaraan yang baik. Tidak suka menghibah, tidak suka menyakiti perasaan orang dengan ucapannya. Jadi kalamnya, ucapannya menjadi ucapan yang baik. Karena tentunya dia ngerti bahwa mangka nayuk minubillah wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang menyatakan, mendabik diri, mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, ya. Tibul kalam, berkata yang baik, atau kalau tidak bisa tentu dia akan memilih jalan diam, karena diam itu lebih selamat daripada berkata-kata yang mungkin tidak bermanfaat ke sana kemari, ya. Ya, sementara itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, baik yang baru pulang melaksanakan ibadah haji maupun yang
masyarakat kita pada umumnya. Ya. Baik, demikian ya pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Mukadimah dari Ustadz Ghazali semoga menambah hasanah keilmuan kita terkait dengan ciri haji yang mabrur. Dan nanti pemirsa dapat bergabung bertanya bersama kami di line telepon di 02716793000 atau di WhatsApp di 08112553.000. Namun sebelumnya kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di MTA TV. Baik pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam program seputar haji ya di kesempatan sore hari ini. Dan di sesi kedua insya Allah kita akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Sudah banyak ini Ustaz di line WhatsApp, namun sebenarnya sudah ada penelpon yang masuk. Kita jawab terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Mus di mana ini, Nung? Pakai di Tambun Selatan. Tambun Selatan, Ibu. Ibu Musti ya? Musria. Ibu Musria di Tambun Selatan, di Bekasi, Ibu ya? Iya, ya. Silakan, Ibu. Yang ingin saya tanyakan gini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita udah berangkat haji, waktu di sana, waktu di Mekah, melempar jumroh itu apa memang boleh diwakilkan, Pak? Pertanyaan saya itu. Baik. Karena kebetulan semua dulu yang mama-mama, ibu-ibu diminta sama karom, minta karom. Beliau yang melomparkan. Ya. Tapi kalau memang sudah berhasil juga hajinya kami itu ya udah. Tapi kalau apa memang ya nggak tahu lah saya apa memang udah lama. Saya masih sehat sebetulnya. Baik, demikian Ibu Nah, sudah bisa kami ya, tangkap. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan Ustaz. Oke, kaitannya dengan masalah beberapa badal atau mengganti di dalam baik itu haji atau umroh maupun rukun dan wajib. Di dalam kita melaksanakan ibadah haji, itu kan ada rukun haji, ada wajib haji. Rukun haji itu sesuatu perbuatan yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Jika tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Apa contohnya? Ya. Karena rukun haji kan ada 5, ada ihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ini semuanya harus dilakukan oleh seluruh jamaah haji. Kalau tidak dikerjakan, maka hajinya menjadi batal. Maka ketika jamaah haji ini berada di Arafah, melaksanakan wukuf, nanti kita akan melihat rombongan kendaraan berderet-deret, ya, rombongan ambulan. Itu namanya safari wukuf. Jadi orang yang sedang berada di rumah sakit, ada yang diinfus dan lain sebagainya, tetap dibawa ke Arafah, walaupun hanya beberapa saat, setengah jam atau 1 jam, kemudian kembali ke rumah sakit. Sebab kalau tidak demikian hajinya tidak sah, ya, karena itu merupakan bagian daripada rukun. Kemudian ada yang namanya wajib haji. Ya, di antaranya adalah ketika jamaah haji itu mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian lempar jumroh. Itu masuk kepada wajib haji. Ketika jamaah haji tidak bisa melaksanakan
kewajiban ini, hajinya tetap sah. Ya, hajinya tetap sah. Nah, tentang masalah badal, ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat ketika dia tidak bisa melaksanakan wajib haji tadi, itu diganti dengan membayar dam. Nah, yang satu mengatakan dibadalkan, diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Ya. Nah, kami atau kita di MTA ini berpendapat bahwa ketika tidak bisa melaksanakan wajib haji tadi, itu diganti dengan membayar dam yang sudah ada ketentuannya. Ketika meninggalkan wajib haji ini, damnya apa, damnya ada kan ada. Nah, di situ ada ketentuannya. Ini tentang terkait dengan masalah tadi, ketika orang mungkin tidak bisa melempar jumroh, apakah bisa digantikan oleh orang lain. Ya, tadi ada dua pendapat tadi. Ya, saya kira demikian. Baik, demikian ya Ibu, semoga bisa difahami. Kita beralih ke WhatsApp ini Ustaz, dari Pak Siono di Magelang. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang yang berhaji dengan biaya yang haram, misalnya riba atau bekerja di hal-hal yang terkait dengan riba? Apakah hajinya bisa mabrur, Ustaz? Ya, kalau memang itu biayanya tadi nyata-nyata terlihat dari barang yang haram, tentu hajinya tidak sah. Ya. Karena Allah itu innallaha thayyibun. Allah itu maha baik. La yaqbalullah illa thayyiban. Tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Niat boleh, ya. Tetapi ketika amalnya tadi termasuk amal yang buruk, tidak bisa diniatkan sebagai amal yang baik. Nah, dulu ada dalam cerita dengan bahasa yang kontradiksi. Ada yang namanya perampok budiman. Nah, gimana? Perampok budiman. Ya, perampok budiman. Maksudnya dia merampok, merampas, tetapi hartanya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Ya. Maksudnya seperti itu. Lah boleh tidak? Ya tidak boleh. Ya. Perbuatannya saja perbuatan yang buruk, merampok itu. Merampas harta orang lain tanpa ada kebenaran. Itu tidak boleh. Ya. Termasuk haji ini atau umroh ketika dibiayai dengan uang yang tidak halal, ya maka amalnya tadi tidak sah. Maka kita perlu berhati-hati, ya. Karena apa yang dikerjakan ini berupa kewajiban. Kewajiban yang harus dikerjakan oleh orang Islam, tentunya cara mendapatkannya juga dengan cara yang baik. Maka kita kan diperintahkan supaya mencari rezeki itu yang halalan thayyiban. Ya. Halal dan baik, halal zatnya, kemudian baik cara mendapatkannya. Tidak sekedar yang penting dapat banyak. Orang korupsi itu kan dapatnya banyak, tetapi itu tidak halal karena mengambil barang yang bukan haknya. Nah, orang korupsi, agar korupsinya tadi diampuni oleh Allah, kemudian uangnya digunakan untuk haji atau dizakatkan, ya sama saja, tidak ada artinya. Ya, tetap itu sesuatu yang haram. Ya. Percampuran saja, ketika ada percampuran antara yang halal dan yang haram, itu yang ghalabat, yang menang, yang mendominasi, itu sesuatu yang haram. Misalnya kita memasak daging, ya, daging sapi itu 1 kilogram atau 2 kilogram. Kemudian dicampur dengan 1 on daging babi.
maka semuanya tadi daging yang diolah menjadi satu tadi menjadi haram. Karena tercampur barang yang haram. Nah, sesuatu yang haram ini bisa menyebabkan berbagai masalah. Ya. Bisa doanya tidak dikabulkan. Daging yang tumbuh dari yang barang yang haram ini tidak akan masuk surga dan lain sebagainya. Kan banyak hadis yang menjelaskan demikian. Maka tentu ketika kita melaksanakan perbuatan baik, biayanya, caranya, dan sebagainya harus dilalui dengan cara yang baik. Kalau itu dari uang yang diperoleh dari barang yang haram atau cara memperolehnya dengan cara yang haram, maka ibadahnya tadi juga tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ya. Baik, demikian ya Pak Siono di Magelang, semoga bisa difahami. Kemudian dari Hanif Ustadz di Bandung. Ya. Ustadz, terkait waktu tunggu haji di Indonesia yang mencapai puluhan tahun, sehingga ada para ulama yang memfatwakan kondisi yang demikian ini menjadikan kewajiban haji gugur. Adapun dosa itu ditanggung pemerintah karena membuat kebijakan yang berakibat demikian. Nah, yang begini bagaimana, Ustaz? Ya, yang namanya fatwa itu tidak bisa mengalahkan dalil yang qat'i. Ya. Haji itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah dan Rasulnya mewajibkan itu. Nah, diantaranya ada di surat Al-Imran ayat 97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antara makom Ibrahim. Ya, makom itu tempat Nabi Ibrahim berdiri membangun Ka'bah. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa memasuki Baitullah, menjadi amanlah dia. Karena Baitullah itu merupakan rumah Allah. Nah, di sini yang menjadi tekanan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Jadi ini kewajiban. Yaitu tentunya man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nanti istita'ah itu ada pembahasan tersendiri, ya, yang dimaksud mampu itu seperti apa. Kemudian diancam di ayat kelanjutan ayatnya, wa man kafaro, barang siapa mengingkari, dalam arti tidak mau mengerjakan ibadah haji ini, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi kewajiban tidak akan bisa gugur gara-gara mungkin sekarang ini dikatakan antriannya panjang. Ya. Di Indonesia termasuk antrian yang panjang juga sampai 30 tahun. Ya. Ada yang 25 tahun, 20 tahun tergantung dari masing-masing provinsi. Ini kan kuotanya diambil dari situ. Maka ada orang yang berniat agar tadi memangkas kuota, nah dia pergi ke negara yang lain. Ya, misalnya kasus ya, ya, negara Qatar atau negara mana di Timur Tengah biar dekat. Ya. Tapi di sana dia juga tetap memakai cara yang resmi. Nah, sehingga bisa mengerjakan ibadah haji. Itu bisa. Itu hanya sebagai trik atau sebagai cara. Lah, setelah dia berhaji kemudian dia pulang, tapi ya kerja betul. Ya, punya visa dan lain sebagainya, itu ditempuh dengan cara yang legal, bukan ilegal sebagaimana yang kemarin itu banyak yang ilegal, dipermasalahkan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya. Di samping itu, Nabi kita kan juga bersabda, Bunyal Islam ala khomsin. Islam itu dibangun atau didirikan atas 5 pilar atau 5 sendi.
Yaitu apa? Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian atau syahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan atau menegakkan sholat. Yang ketiga wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat wa siyami ramadhana, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang terakhir ini adalah wa hajjil baiti, ya, berhaji, mengerjakan ibadah haji di Baitullah. Maka selamanya ini merupakan kewajiban bagi umat Islam, sekalipun mungkin waktunya lama. Tentu kewajiban ini berlaku bagi orang yang tadi masuk ke dalam kategori istitoah. Yang penting kan kita sudah berniat kepada Allah. Ya Allah, saya sudah mendaftar haji. Apakah usia saya nanti sampai atau tidak, itu tidak perlu dipikirkan. Misalnya ada cara lain atau mengambil jalan daripada saya menunggu lama, saya umroh dulu. Boleh tidak? Boleh. Tetapi itu belum menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Tetap dia masih wajib untuk berhaji selama dia istitoah, selama dia mampu. Ya, umroh boleh, bukan dilarang. Wah, ini sebagai pengganti haji tidak bisa, karena umroh itu hanya sunnah, ya. Sementara haji itu wajib. Lah biasanya di dalam rukun Islam itu ketika ada kewajiban tadi, itu juga ada sesuatu yang sunnah tadi. Misalnya sholat, itu kan ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Zakat, ada zakat wajib, ada zakat sunnah yang namanya infak sedekah itu. Puasa juga sama, ada puasa wajib, puasa sunnah. Lah haji ya ada, haji wajib, haji sunnah. Lah sunnahnya adalah umroh. Ya. Maka yang sunnah ini tidak bisa menggantikan yang wajib. Ya walaupun ketika di dalam Nabi bersabda, misalnya berpahala yang besar ada. Tetapi itu hanya seperti itu tidak bisa sama persis. Ada orang berbondong-bondong untuk melaksanakan umroh pada bulan Ramadan. Itu kan pahalanya seperti mengerjakan ibadah haji. Sehingga dengan biaya yang besar orang mau rela untuk mengeluarkan biaya karena pahalanya besar. Tapi itu pun tetap belum bisa menggantikan kewajiban haji, walaupun pahalanya mungkin dikatakan menyamai tadi. Ya. Tetapi belum bisa menggantikan kewajiban bahwa dia sudah melaksanakan ibadah haji tadi. Ya, demikian. Baik, demikian ya. Mas Hanif di Bandung. Wah, tak terasa waktu juga Ustadz yang membatasi jumpa kita di kesempatan sore hari ini. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada seputar haji di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya Sufyan Al-Ayyubi undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.